Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pekerjaan kami, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Rauf. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Soleh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyid Al-Subahi. Perkenalkan, nama saya Tatia Syahidinsa. Perkenalkan, nama saya Tiani Hakiki. Perkenalkan, nama saya Hiti Mulyani Sulisnaningrum. Pendahuluan perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa lokal dalam melawan kolonisme dapat dibagi menjadi 2 periode, yakni periode sebelum abad ke-19 rakyat menghadapi VOC atau VOC, dan periode setelah abad ke-19 rakyat menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Periode sebelum abad ke-19, Sultan Agung melawan VOC. Kerajaan Mataram mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. VOC terus memaksa kehendaknya untuk melakukan monopoli perdagangan. Oleh karena itu, Sultan Agung berencana menyerang Batavia. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram menyerang Batavia. Pasukan Mataram yang berusaha menyerang Batavia dipukul mundur oleh tentara VOC dengan senjata yang lebih unggul. Serangan Sultan Agung pada 1628 pun belum berhasil. Dengan kekalahan tersebut, Sultan Agung segera mempersiapkan serangan kedua dengan meningkatkan jumlah kapal dan senjata serta membangun lumbung beras. Akan tetapi persiapan tersebut diketahui oleh VOC sehingga segala persiapan yang dimiliki oleh pasukan Sultan Agung pun dihancurkan. Yang kedua ada Banten melawan VOC. Sebagai bandar perdagangan internasional, posisi Banten sangat strategis. Oleh sebab itu, VOC sangat ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Pada tahun 1619, VOC membangun bandar perdagangan di Batavia, sehingga terjadi persaingan antara Banten dan VOC dalam merebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Hal ini mendorong rakyat Banten melakukan serangan terhadap VOC. Dan pada tahun 1681, VOC berhasil merebut Kesultanan Banten. Akibat dari perjanjian yang disetujui oleh Sultan Haji, Sultan Agung kemudian berusaha merebut kembali Kesultanan Banten. Dan pada tahun 1682, pasukan Sultan Agung berhasil mengepung Istana Surosowan. Namun pada tahun 1683, Sultan Agung berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sehingga meninggal dunia pada tahun 1692. Goa melawan VOC. Pelabuhan Sumba Opu merupakan pusat pemerintahan kerajaan Goa. Pelabuhan ini memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. VOC berusaha menguasai pelabuhan Sumba Opu dan menerapkan monopoli perdagangan. Untuk mewujudkan keinginannya, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opu, tetapi gagal karena perahu Makassar yang lebih kecil mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Sultan Hasanuddin ingin menghentikan VOC dan seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC yang ingin memaksakan monopoli perdagangan di Goa. Demikian juga sebaliknya, VOC mulai melancarkan politik David et Impera. VOC berhasil melaksanakan politik adu domba sehingga pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Goa yang dipimpin oleh
Cornelis Janson Spelman. Serangan VOC tersebut dapat ditahan oleh pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan dan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin untuk mendatangi perjanjian Bongaya. Berikut isi perjanjian Bongaya. 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Perlawanan Riau kepada VOC. VOC mulai mengincar Kepulauan Riau untuk memonopoli perdagangan dan ingin menguasai daerah tersebut. Oleh sebab itu, kerajaan yang mulai terdesak pun melakukan perlawanan terhadap VOC, seperti Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil berhasil merebut Johor dan mengirimkan pasukan untuk menyerang Malaka. Riau sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya, dengan cara berpura-pura berdamai kepada Belanda. Perlawanan pada periode setelah abad ke-19. Perlawanan Pattimura. Perlawanan diawali dengan tindakan Kapitan Pattimura yang mengajukan keluhan kepada Residen Vandenberg. Keluhan rakyat Maluku yang tidak ditanggapi oleh Belanda membuat mereka menyerbu benteng Dürstedt di Saparua. Pada akhirnya, kedudukan Belanda semakin terdesak oleh Maluku. Pada awal Agustus 1817, benteng Dürstedt direbut kembali oleh Belanda. Perlawanan Maluku akhirnya berakhir dengan menyerahnya Kapitan Pattimura kepada Residen Lyman Petersen. Pada 16 Desember 1817, Kapitan Pattimura dihukum mati di depan benteng New Victoria. Selanjutnya ada Perang Diponegoro, terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro terjadi karena rakyat dibelit pajak dan pungutan. Keraton tidak berdaya menghadapi politik pemerintah kolonial. Pihak keraton hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro marah. Kemudian Pangeran Diponegoro membangun pusat pertahanan di Selarong. Dukungan pun datang dari mana-mana sehingga pasukan Diponegoro semakin kuat. Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya dengan perang gerilya. Untuk melawan Diponegoro, Belanda menggunakan taktik benteng stelsel yang bertujuan untuk mempersempit gerak pasukan Diponegoro. Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun tersebut membawa dampak antara lain sebagai berikut. 1. Kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang. 2. Belanda mendapatkan beberapa wilayah Yogyakarta dan Surakarta. 3. Banyak menguras kas Belanda. Selanjutnya, Perang Patri. Perang Patri terjadi pada tahun 1821 sampai dengan 1837 di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebenarnya, Perang Patri merupakan perlawanan kaum Patri terhadap dominasi pemerintah Belanda di Sumatera Barat. Terjadinya perang bermula dari adanya pertentangan antara kaum Patri dan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan tersebut dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Perang Patri dapat dibagi menjadi dalam 3 fase. Yang pertama, fase ini kaum Patri menyerang pos-pos dan pencegahan terhadap patroli-patroli Belanda. Kaum Patri yang terkenal berpusat di Bonjol dengan pemimpinnya Peto Sharif. Belanda merasa kewalahan dan mengadakan perundingan. Perundingan tersebut dikenal dengan Perjanjian Masang. Yang kedua, pada fase ini ditandatangani Perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Berikut isi perjanjiannya. 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Patri di Batu Sangkar, Suroaso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua yaitu kedua belah pihak tidak saling akan menyerang. Yang ketiga, kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga, pada fase ini sebagai upaya gencatan senjata pemerintah kolonial, Belanda mengeluarkan plakat panjang. Plakat panjang adalah pernyataan atau janji yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Patri. Pada tahun 1834, Belanda memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol, perlawanan rakyat Batak. Untuk menghadapi Belanda, Sising Amangraja 12 menyerang kedudukan Belanda di Tapanuli Utara. Peperangan berlangsung selama 7 tahun. Belanda mengerahkan pasukan untuk menguasai Bukhara, yaitu pusat kekuasaan Sising Amangraja 12. Akhir ini, Perang Batak ini adalah pasukan Mersose berhasil menangkap keluarga Sising Amangraja 12, sedangkan Sising Amangraja 12 beserta pengikutnya melarikan diri ke hutan Simsim.
Pada 17 Juni 1907, Sisengmang Raja 12 gugur bersama putrinya, Lapian dan 2 orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Perang Bali, pemerintah kolonial Belanda dan para penguasa di Bali bersengketa mengenai hak tawang. Hak tawang karang adalah hak Raja Bali menyita kapal yang kandas di wilayah perairannya. Pemerintah kolonial memprotes klaim Raja Buleleng atas kapal Belanda yang dikandas di wilayah perairannya. Raja Buleleng tidak menghiraukan protes tersebut sehingga menyebabkan terjadinya Perang Jaga Raja. Perang Badar pada tahun 1857 di Kerajaan Banjar terjadi perebutan kekuasaan. Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Kerajaan namun tidak disukai rakyat. Pada waktu terjadi kekacauan tersebut meletuslah Perang Banjar yang digerakkan oleh Pangeran Antarsari pada tahun 1859. Dalam Perang Banjarmasin, Belanda berusaha menarik perhatian rakyat dengan menurunkan Pangeran Tamjidillah dari pangkatnya. Pada tahun 1860, Belanda menjadi seluruh kerajaan Banjarmasin menjadi wilayah kekuasaannya. Kemudian Pangeran Antarsari diangkat menjadi sultan oleh rakyat, namun Pangeran Antarsari harus gugur karena menderita penyakit cacar. Pangeran Antarsari pun meninggal pada tahun 1862. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.